Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait perencanaan pajak pada sewa guna usaha. Kita masuk pada materi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian sewa guna usaha atau leasing. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991 pada tanggal 21 November tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, atau yang sering kita sebut dengan operating lease, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan finance lease dan juga operating lease. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sewa guna usaha atau leasing adalah suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa, di mana objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lesi memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu lessor, lessee, dan supplier. Masuk ke materi berikutnya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor, lessee, supplier, dan bank atau kreditor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Sedangkan lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lesi dengan pembayaran secara tunai dari lessor. Sedangkan bank, dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peran dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lesi, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis leasing. Yang pertama ada kapitalis atau pembiayaan modal. Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Lesi yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lesi juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Dalam prakteknya, lessor mengeluarkan dananya untuk membayar barang yang dibutuhkan kepada supplier, dan kemudian diserahkan kepada lessee. Lessor akan mendapatkan keuntungan dari lessee dalam bentuk pembayaran secara berkala dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu operating lease. Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik, lessee membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Di dalam menentukan besarnya pembayaran lessee, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut, karena setelah masa lessee berakhir, diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Masuk ke materi berikutnya, yaitu kelebihan dan keuntungan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, penghemat modal. Ketersediaan dana seringkali menjadi penghambat saat membutuhkan barang yang mahal untuk meningkatkan produktivitas.
Dengan adanya leasing, pembiayaan dapat diangsur dan dana sisanya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Yang kedua, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Yang ketiga, persyaratan yang mudah dan fleksibel. Yang keempat, biaya lebih murah. Dan yang kelima, menguntungkan arus kas. Selanjutnya, penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lease. Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. Contoh dari perusahaan independent leasing company yaitu ada SOF, Submit Out Finance, dan juga FIF, Federal International Finance. Selanjutnya, yang kedua, captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Contoh dari perusahaan captive lessor yaitu yang pertama ada ACC, Astra Credit Company, dan BAF, Busan Auto Finance. Selanjutnya yang ketiga ada lease broker atau pegger. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau pegger. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Itulah presentasi singkat dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi diri saya sendiri maupun bagi pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.